Oke, kembali bersama saya dalam dialog tugas bersama Tuti Endi. Sekarang kita ke Pak Ferry Antoni. Bung Ferry, ini lagi-lagi regulasi. Ya. Bagaimana ini? Nah, jadi menurut saya ini kan program bupati karena calon bupati demi meraup suara. Jadi kan politik namanya kan ini namanya. Nah, jadi sehingga punya program sendiri. Setelah punya program sendiri untuk membantu Megopa. Nah, dengan membantu Megopa sudah dianggarkan mereka sendiri yang datang ke Megopa bahwa ini ada anggarannya. Tapi kan tanpa musyawarah dan mufakat sebagai penyelenggara. Nah, sekarang ini begini. Perda itu kalau udah dicabut, memang itulah landasan hukum awal dari Pemda itu mengeluarkan uang. Ya. Nah, perda itu mengatakan adanya bab 8 dalam perda itu adanya wali amanah. Nah, jadi wali amanah inilah yang melakukan sebagai jembatan universitas, sebagai jembatan dari ini rektorat dan masyarakat. Itu jembatannya. Nah, jadi setelah itu terbentuklah yayasan sebagaimana bab 2 ya, pasal 2 ayat 2 huruf A B C itu ya. Setelah terbentuknya yayasan, maka segala sesuatu ini dilakukan oleh yayasan sebagai penyelenggara. Nah, sebagaimana ya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang dirubah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 sebagai tentang yayasan. Nah, yayasanlah selaku pengelola itu. Nah, jadi oleh sebab itu berarti kan pemerintah ini komunikasinya dengan yayasan, begitu kan? Nah, secara formal ya surat menyurat. Bukan hanya dipanggil melalui kata-kata, menyurat, ketemu dulu berdialog, bagaimana membangun tulang bawang, terutama program-program kami yang ada ini 25 program. Ya semuanya kan ada etika. Ya kan? Bukan etika kita cuma menjerit-jerit. Ya coba di diri kita sendiri, ya kan? Cuma ngomong-ngomong menjerit-jerit biar masyarakat umum awam itu mendengar, waduh hebat katanya. Ya kalau orang intelek ya nggak hebat lah. Ya kan begitu. Nah, ngobrol lah, ajak siapa? Nah, wali amanah nggak ada, berarti kan sekarang sudah yayasan yang pegang. Ya panggillah Abdurrahman Sabini secara formal. Bagaimana ini, Pak? Ini sebagai deklarator pendiri Megopa, karena ini program kami. Mohon petunjuk, mohon langkah. Nah kan begitu. Apalagi dia mantan bupati, ya kan? Orang saya aja bukan mantan bupati, tukang cangkol ini ya perlu dihargai juga dong. Apalagi dia sebagai mantan bupati. Saya bukan bela Abdurrahman ya, saya bukan bela dia. Tapi yang saya lihat pola etika kita itu bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi bangsa Indonesia, ya kan? Malah Pak Untung sendiri yang datang menemui Papi mengatakan ada duit 500 untuk membantu Pemda. Ajukan proposal, kita ajukan. Nah setelah kita ajukan, nah ini bagusnya ke negeri. Nah oleh sebab itu pada waktu itu Pak Papi dan rektor yang baru, karena rektor lama ada persoalan, itulah sebenarnya nggak perlu lagi bantuan Pemda, universitas itu. Ya setelah saya masuk itu bisa berjalan sendiri asal manajemennya bagus, kan begitu. Nah tapi ya ternyata gara-gara manajemen, semuanya manajemen memang wajib itu manajemen itu dilakukan. Nah makanya sekarang ini alhamdulillah. Ya rektor diganti Pak Triyono, Dr. Triyono, ya saya sebagai wakil rektor 2, itu ya kita kembalikan kepada peraturan yang sebenarnya manajemen itu. Ya bukan manajemen tukang sate, ya kan? Nah kalau manajemen tukang sate ya disitulah letaknya. Coba diri kita, ya pasti menghindar, ya kan? Nah kan begitu. Nah yang menetap sampai saat ini kawan-kawan dosen ini, itu yang benar karena Megopa. Ya bukan karena uang. Yang kabur-kabur itu ya mungkin karena itu juga ya karena namanya menghidupkan keluarga butuh uang. Nah jadi oleh sebab itu kami tanyalah ke Jakarta, datanglah ke sana sampai ke L2DT kami turunkan ke sini untuk jadi negeri kan. Papi itu karena udah dengar itu kan. Nah ternyata banyak hambatan yang harus dilalui. Nanti Pak Yayasan malu kata L2DT itu ada buktinya ada. Kami sampai ke ini apa itu ke kementerian waktu itu lagi Kementerian Riset kalau nggak salah ya. Kami ke sana memorium itu belum dibuka dan juga persyaratannya harus ini karena ada kita yang mati waktu itu akreditasinya. Jadi harus hidup dulu dan bila perlu B. Nah, baru pemerintah itu siaplah melakukan itu. Nah, jadi kata Papi,
Nah jadi gimana? Itu bantuan 500 juta untuk menjadikan negeri ini, ya katanya tersangkut regulasi, begitu kan? Nah jadi untuk menjadikan negeri tersangkut regulasi itu cuma alasan aja, kata dia. Tetapi kita ini mau mengambil itu, apa itu namanya, anggaran itu, ya maunya ikut kata Pemda, bukan katanya universitas, tapi kata Pemda yang harus diikuti, ya kan begitu. Nah akhirnya apa? Karena kami sudah merasa lelah, ini orangnya warawiri, musyawarah, mufakat, dihitung-hitung alangkah sedikitnya itu 500 juta. Pemerintah udah sombong nanti kan, udah sombong pemerintah. Kata papi ini duit 1 M. Mancet keluar duit, ya kan? Nah, diuruslah akreditasi ini, ya kan? Karena papi berpikir kalau kita ini sudah B petunjuk L2 Dikti dan petunjuk dari kementerian, ya insya Allah kita mudah lah, ya kan? Nah, mudah lah mengarah ke situ, karena diceritakan semua sejarah oleh papi itu terhambatnya jadi negeri, ya kan? Nah, jadi dikit amat katanya kan gitu. Nah, jadi akhirnya apa? Bisa berjalanlah dengan duit-duit yang ada itu 1 M, utang sana utang sini sampai biar kalian tahu ya saudara-saudara sekalian. Nah jadi alhamdulillah sekarang ini dari 12 prodi 9 prodi sudah kita upload. Nah ini sekarang kita lagi berjuang ya, yakin dan percaya kalian ini 3 prodi lagi ya, 3 prodi masih hidup. Nah jadi yakin aja kalian dengan Pak Peri dan kawan-kawan yang lain, insya Allah Megopak tidak akan terbengkalai. Ya, pemerintah kamu bantu, bagus, banyak jalan menuju Roma, ya kan gitu. Tapi ingat, malu sebagai pemimpin. Undang-Undang nomor berapa tadi 23 tahun 2004 itu tentang ini pemerintah daerah, ya kan? Di situ banyak celahnya. Dilanjutkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri ini nomor 38 itu kan tahun 2016 itu 18 dia mengatakan ada otonomi daerah, ada hibah. Pemerintah sebagai menengah, baik hibah pemerintah, baik hibah swasta, baik hibah individu. Jadi intinya kalau memang mau memberikan bantuan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Tetapi semuanya ada etika. Jangan karena unsur politik. Ya yakin aja sama Allah kalau orang sudah unsur politik suatu saat kehancuran tiba. Karena itu Megopak 4 marga. Ya kan? 4 marga di situ ada buyut-buyut kita, dia akan melihat. Ya buktinya, mohon maaf Pak Bupati Pak Hanan ini, ya kenapa waktu itu Benggala nggak milih dia kan begitu. Nah mungkin tiupan dari ini apa tuh namanya dari buyut-buyut ini kan sehingga orang mau milih dia nggak jadi, nah kan gitu. Oke Bang Beri, saya ke Herman dulu, gimana Man? Setelah menyikapi beberapa perbincangan kita ini. Ya, kembali tadi tuh yang saya bilang karena regulasi ini memang sudah benar adanya regulasi. Nah, di sini kan kita punya leader. Artinya leader seperti tadi yang kita bilang, ini di sini leadernya ialah Bupati Tulang Bawang. Lebih-lebih dia punya komitmen, ya kan tadi. Di dalam leader itulah yang dinamakan menciptakan suatu kebijakan. Kalau alasannya contoh seperti ini, menjanjikan sesuatu masalah, kemudian tiba-tiba terbentur regulasi, apakah masalah itu akan dibiarkan saja? Sebagai pemimpin yang punya kebijakan dan wewenang penuh di daerah, betul kata tadi Pak Peri, kita punya otonomi daerah. Kita bukan mau menjadikan Tulang Bawang jadi negara baru, bukan. Karena itu memecah NKRI. Kita mau memajukan Tulang Bawang, pertama pendidikannya dulu kan. Nah, jadi kalau memang itu bisa dibenahi, artinya pemimpin ini bukan cuma hanya menjanjikan kemudian benturan dengan regulasi, stop. Nah, pemimpin yang benar, ketika dia berbentur dengan regulasi, dia cari, dia mikir, good solutionnya apa? Sampai pada titik tujuan itu tercapai. Iya, sesuai dengan janji. Itu, jadi jangan berpikir, karena sudah bosan mahasiswa diomongin masalah regulasi. Seperti saya bilang, saya sudah paham regulasi SMP siapa yang ngurus, SMA siapa yang ngurus. Iya, tapi jangan dijadikan itu alasan. Benar kata Pak Peri, peribahasa itu. Intinya nawaitunya itu. Dan buktikan. Ya kan? Kenapa saya bilang di sini juga kadang-kadang menyinggung poin-poin Pancasila. Nggak adil buat kami. Kok yang lain bisa dibantu, kami nggak bisa dibantu? Nggak adil. Bagi kami pendidikan, itu dulu lah, ini dulu. Seperti itu. Ada yang namanya yang kami rasakan tidak adil. Nah, jadi di sini kami minta benar-benar apa yang menjadi pembahasan, apa yang menjadi kendala, ayo dibedah. Itu penyakit. Yang nama penyakit harus diobati, bukan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja mati semua kita, ya kan? Seperti itu. Oke, saya ke Bang Dingki ini, Bang Dingki. Ini apa?
Kira-kira apa tanggapan Bang Diki ini? Agak panjang nih ya. Iya, agak banyak Bang Diki. Apa ya? Terkait upaya, apa udah ada upaya dari pemerintah daerah mengumpulkan berbagai pihak itu Bang Diki? Iya. Gimana Bang Diki? Saya satu persatu lah. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab atau mengklarifikasi. Nah, Iya. pembelaan ini kan Iya. di awal kita sepakat nih ya. Sepakat. Sesuai temanya mau kemana nih BMPT? Iya. Kalau saya dengar tadi mereka mau negeri nih. Bang Diki. Yang teruskan ke negerian, ya sepakat ya. Ya justru itulah kami katanya regulasi bukan berarti diam. Ya itu tadi. Kalau kita mau support terus uang dari APBD ke UMPTB seperti tahun-tahun pertama kita Ya sebenarnya bukan gitu, enak dialog aja lah. Biar enak dialog kita. Tapi kalau mau Ya, jangan nanti ini kan berat sebelah Bang Andi. Kalau nggak dialog, Iya. maksud Iya. saya gitu. Iya. Bentar Bang Ferry. Nah, Biar Saya Bang Diki coba dulu. menanggapi apa ini saya catat terkait dengan pada saat tahap awal Iya. itu pemerintah daerah mensupport itu. Memang benar. Iya, iya. Mau saya salah satu pelaku Salah satu sejarah pelaku itu. ya. Itu tadi kan selama 3 tahun itu pindah 3 tahun dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dibentuk tim dulu, Iya. kemudian dari tim masuk ke universitas. Yang pada akhirnya saya sudah bilang tadi, pada tahun 2007 keluarlah PP 38. Itu kita nggak ada kewenangan. Bicara tidak ada kewenangan, tidak ada urusan, artinya termasuk keuangan juga nggak bisa di sana. Ini kan, makanya kemarin itu kita tidak ada lagi aliran APBD ke Polres Megapat Lambang. Saya ingat 3 tahun loh, 3 tahun anggarannya Bung ya. Saya 3 tahun anggaran. Kemudian juga terkait dengan aset yang sedang sekarang ini kondisinya memprihatinkan. Ini saya buka ini lagi, saya pelajarin juga ini kewajiban pemeliharaan aset itu di siapa gitu kan. Ini kan statusnya pinjam pakai nih. Iya. Aset ini punya Pemda. UMPTB Iya. itu pihak swasta. Secara hukum kita harus akui itu universitas swasta loh. Namanya memang iya, Megopak Tulambang, namanya memang iya. Bukan berarti punya tokoh-tokoh adat Megopak Tulambang, bukan, gitu kan? Itu namanya nomenklaturnya. Sama kita di Bandar Lampung ada Universitas Bandar Lampung. Bukan berarti punya Pemda Kota Bandar Lampung. Itu kan nomenklatur itu kan. Iya. Dan hukum ini dasar hukum apa? Landasan hukumnya memang punya perorangan. Artinya itu statusnya pinjam pakai nih. Sampai sekarang pinjam pakai. Di Permendagri 19 2016 tentang aset pengelolaan barang, itu tanggung jawab pemeliharaannya di pihak peminjam. Gitu. Kita bukan nggak mau loh uang perawatan di sana itu. Iya. Status pinjam pakai. Penyempakan. Gitu. Jadi bukan kewenangan urusan kita masuk. Nanti ini di pemerintahan ini gini loh, bukan regulasi itu kayak gampang disebut, tapi pelaksanaannya sulit gitu. Pada saat pertanggungjawaban keuangan kita keluarkan uang itu ada pertanggungjawaban gitu. Itu yang terkait aset ya. Ini satu-satu ini saya catat nih supaya saya nggak salah gitu kan. Kemudian saya juga menyambut baik ini adik-adik mahasiswa ini dengan upaya-upaya itu. Itu saya sepakat itu tadi yang katanya pemimpin kalau ketemu halangan, tadi kan harus cari lubang hidupnya nih. Cari solusi. Iya benar ya. Iya. Nah itulah tadi kami mengkaji lubang hidupnya itu kenegerian ini. Oh, Iya lubang hidupnya kenegerian. alangkah banyak undang-undang Pak Diki. Enggak loh, Bung. Ya, iya itu. Iya. Jadi gini lah. Enggak. Tak Itu usah dulu, alasan itu situ. dulu, Bang. Bang Ferry. Wah, Nanti Iya. itu alasan politik saya nggak setuju itu. Serta kayak hibah. Saya nggak bilang ngasih hibah itu melanggar aturan, enggak melanggar. Itu sesuai aturan hibah, tapi tidak. Itu cuma diomongan aja, tapi secara putaran etika untuk mengeluarkan ini nggak ada cara. Ya, mohon ini Ya, Bu. begitu. Ya, hibah itu nggak melanggar aturan. Saya sekali cuma nggak bisa berulang kali. Jadi lubang hidupnya itu tadi kita hibah nih. Iya. Kalau memang sepakat kita mau penegrian nih. Ini kalau sepakat kita nih. Kan pemerintah daerah ini orang barang yang punya orang. Mau Iya. kita negeriin yang punya nggak mau gimana kan? Iya. Makanya kami bukannya
enggak ini kami menunggu gitu kan kalau di Ya sekarang ini gini. di ini nih di Pemerintah juga bisa nunggu. Iya. Gini ini Jadi ngomong aja. Ya, Secara Oke. ngomong Oke. mekanisme perubahan status perguruan tinggi swasta. Ini supaya saya jangan salah ngomong ya. Yang satu, pengusul Garing Pemrakarsa merupakan perguruan tinggi swasta Ya. bersama-sama Pemda. Iya, sekarang ini kan gini, ini kan Pemda yang punya niat. Iya. Punya ini dari uang itu, ya kan? Jadi jangan uang ini jadi politisi, di politik. Megopak kami siap bantu, tapi karena kami mau negeri, maunya kan dipanggil dulu. Iya. Secara aturan itu, ini mohon maaf nih, Iya. Tuh Andi, bukan apa-apa, ya karena ini sudah menyangkut harga diri dong, ya kan? Harga diri kampus ini yang selalu jadi bahan orang. Jadi ini yang mau kita rubah ke depan, pemerintah itu ya tidak bisa ikut campur terhadap kampus. Walaupun itu milik pemerintah. Ibu Li itu berapa ribu hektar dikasih hak guna pakai. Masa kampus nggak boleh hak guna pakai demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berisikan itu penekanan mencerdaskan kehidupan bangsa oleh pemerintah. Oke, saya Gitu. teruskan. Dia minta waktu ya. Ya. Ya itu sekaligus menjawab pernyataan Bung Ferry tadi. Kenapa ditanya? Itu tadi kita ini menawarkan bukan di negeri ini ya, bukan. Makanya kan kalimatnya siap mensupport, memfasilitasi penegrian. Tapi upaya untuk mengumpulkan berbagai pihak itu belum pernah Nah, berjalan, Pak. bikin cerita lagi. Iya. Makanya bukan berarti kami nyiapin 500 juta, enggak. Itu kan diawali dengan audiensi tahun 2018 kita buka audiensi. Ada beberapa aspirasi yang kita tampung. Iya. Itu dasar hibah itu nggak dapat dari wangsit ini. Oh ini Iya. kita mengasihnya enggak. Itu kan ada apa? Mekanisme. Iya dasarnya itu ada gitu kan. Kita kena audiensi kok. Kita kan kena audiensi. Dasar itu langsung kita support kalau memang kita mau pendirian. Ya tapi Pada saat audiensi itu. di bidang bidang manajemen, tapi di bidang yayasan yang nggak ikut. Kemudian Oke, Bang Ferry, biar dulu pada kita. dari kami juga terkait urusan itu kan udah ada kemajuan penyesuaian ijazah. Kan adik-adik di mungkin kawan-kawan alumni yang di Pemda itu nggak sulitan lagi. Tapi bukti dipegang nih Pak ya. Ini Dari- saudara saya nggak bisa itu. Dari Si, UMPT saat ini. silakan nanti. Kita Tolong artinya dipegangin nanti itu. Kita nggak kalau dulu kan Saat ini ada udah C nggak bisa. kesulitan. Iya. Sekarang Yang penyesuaian iya. bisa ya. Nggak bisa tuh Dandi saat ini. Nanti kita klarifikasi ke BKD nanti. Oke, kita istirahat sejenak. Gitu. Tetap bersama Tuti Endi.